Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Marina, dengan NIM 23012160177. Jadi di sini saya akan menjelaskan poin-poin dari buku yang sudah saya baca yang berjudul Web Design Basic for Education yang ditulis oleh Torrey Trust. Nah, jadi buku ini itu membahas tentang beberapa hal tentang web design, yaitu antara lain konten yang ada di dalam buku ini, introduction, user interface and visual design atau yang biasa disebut dengan UI UX. Lalu kemudian ada writing for the web, selecting digital media, multimedia design, digital accessibility, and acknowledgement. Nah, langsung aja yang pertama, introduce. Nah, dengan platform desain web yang mudah digunakan namun kuat tersedia, siapapun dapat membuat situs web. Namun bukan berarti setiap situs web akan bernilai bagi pembaca. Nah, maka dari itu untuk membuat situs web kita ada beberapa poin yang harus dipahami. Nah, yang pertama yaitu user interface and visual design atau UI UX. Nah, Yogi Berra pernah berkata, jika Anda tidak tahu kemana Anda akan pergi, Anda akan berakhir di tempat lain. Sebelum Anda mulai mendesain situs web pendidikan Anda, penting untuk mendefinisikan tujuan sehingga Anda tahu di mana situs web tersebut harus berakhir. Nah, untuk membantu hal tersebut ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan, yaitu siapa yang diharap untuk mengunjungi situs web Anda, apa yang ingin audiens dapat lakukan di situs web Anda. Terus Anda juga dapat menentukan target siapa yang mengunjungi situs web Anda. Nah, desain UI UX ini sendiri itu sangat penting banget ya teman-teman, soalnya ini tuh ya tampilannya gitu, UI UX-nya, dan UI UX itu harus selaras gitu. Jadi target atau audiensnya itu biar mudah memahami apa-apa fitur yang ada di situs web tersebut, kayak gitu-gitu. Navigasi itu juga penting banget teman-teman. Visual design, warna itu juga penting teman-teman, karena warna itu dapat menentukan web ini gampang terbaca apa enggak gitu. Terus selanjutnya writing for the web atau menulis untuk web. Nah, penggunaan website sebagai alat pendidikan memberikan cara unik bagi siswa untuk mengakses materi dalam berbagai cara yang berbeda. Namun, meskipun situs web pendidikan dapat meningkatkan akses terhadap informasi, mereka juga menyajikan informasinya sendiri. Nah, jadi tantangan bagi mereka untuk menulis web itu sesuai dengan kebutuhan, dan yang penting itu informasinya itu benar-benar informatif gitu loh untuk para audiensnya. Nah, selanjutnya yaitu selecting digital media atau memilih media digital. Saat ini kita memiliki akses ke sejumlah besar sumber daya pendidikan digital, misalnya kayak gambar, file, audio, presentasi, dan juga slide. Nah, bagaimana sih kita menggunakan konten digital asli secara etis dan legal di situs web? Nah, pada bab selecting digital media ini kita akan diberikan gambaran singkat tentang undang-undang hak cipta
dan pertimbangan penggunaan media digital dalam lingkungan pendidikan, termasuk situs web pendidikan. Nah, di sini juga bakal dibahas tentang lisensi hak cipta atau yang disebut dengan Creative Commons yang mengizinkan penggunaan materi media selama persyaratan lisensi berlaku diikuti. Nah, yang terakhir bab ini menunjukkan cara menemukan gambar berkualitas untuk memperkaya situs web Anda. Nah, selanjutnya ini multimedia design atau desain multimedia. Ini sangat mudah untuk dirancang dengan alat yang tersedia saat ini. Namun merancang media digital yang memberikan dampak positif pembelajaran cukup menantang. Bagian ini akan memberi informasi beberapa tips atau strategi menciptakan multimedia yang efektif. Nah, jadi cara-cara buat multimedia yang efektif itu gimana sih, teman-teman? Itu ada di sini. Aku cuma jelasin poin-poinnya aja, gitu ya. Terus yang terakhir ada digital accessibility atau aksesibilitas digital. Nah, jika Anda telah terjun ke era digital, tidak ada lagi ceramah analog atau materi yang berisi banyak teks. Sekarang itu kalau udah situs web itu teksnya itu tidak terlalu banyak karena sudah didesain untuk lebih menarik gitu. Desainnya juga bergaya dengan font yang elegan, warna yang beragam. Di luar teks ada foto, klip, audio, dan video. Itu kelebihan dari situs web, teman-teman. Jadi multimedia desain ini itu kalau buku kan cuman bacaan doang, tapi kalau situs web itu ya ada bacaan, terus ada kayak foto, terus audio, video gitu. Jadi itu menarik minat siswa dalam belajar, apalagi di era yang sekarang ini. Nah, jadi mungkin ini poin-poin dari buku web design. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Dina Marina, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.